Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kawan-kawanku semua hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, karena dengan kondisi kita yang sehat, tentu kita semua akan semakin mudah untuk mengerjakan apapun kegiatan yang kita miliki di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dan untuk di dalam kesempatan kita hari ini, saya sebagai admin daripada channel yang saya miliki ini kembali lagi ingin menghadirkan satu kisah atau satu cerita pendek romantis yang tentunya harapan saya adalah semoga teman-teman merasa terhibur dengan apa yang saya bagikan di dalam kesempatan hari ini. Yang mana hari ini adalah hari Jumat, hari ke-16 di bulan Desember 2022. Dan kisah yang ingin saya bagikan di dalam kesempatan hari ini adalah kisah seorang lelaki yang mempunyai ipar, ya. Jadi dia ini pada akhirnya memang mendapatkan satu kesempatan untuk mewujudkan mimpi-mimpinya terhadap istri daripada istri abangnya itu, ya. Jadi istri daripada abang istrinya itu, ya. Jadi sebut saja dia ini iparnya. Memang sudah lama dia ini mempunyai rasa terhadap iparnya yang cantik itu. Dan memang yang namanya rezeki itu memang tidak disangka-sangka, tidak dinyana-nyana. Seperti halnya yang dia alami ini. Suatu ketika dia ini di rumah sedang sendiri karena istrinya entah kemana, mungkin sedang bekerja atau sedang belanja. Jadi karena dia merasa di rumah sendiri, dia pun pada waktu berganti baju itu tidak mengunci pintu kamarnya. Dan tiba-tiba saja iparnya itu membuka pintu kamar itu dan langsung masuk saja. Dan karena rasa kagetnya,
iparnya ini pun mengatakan atau meminta maaf, tetapi dia tidak buru-buru keluar, tetapi dia ini tampak memperhatikan dirinya itu ya. Dan selanjutnya dia mengatakan bahwasanya dia ingin mengambil tas yang ada di atas lemari. Tentu saja dia pun mengizinkan iparnya itu untuk mengambil tas yang dimaksud. Dan tampaknya iparnya ini tidak ada rasa kecanggungan ya, sehingga dengan nekatnya dia pun mendekati iparnya itu. Dan ternyata memang iparnya itu bukannya marah ataupun malu atas apa yang dilakukannya, sehingga dia pun semakin nekat. Tetapi belum ada 5 menit itu semua berjalan, tiba-tiba terdengarlah suara klakson mobil, dan itu adalah mobil daripada suami iparnya itu. Dan tentu saja itu membuat iparnya itu panik dan menghentikan semuanya, seraya berkata, "Waduh, gimana itu suamiku datang?" Tetapi dengan santainya dia pun menjelaskan bahwasanya tidak mungkin suaminya itu tahu kalau dia itu ada di kamar itu. Kemudian dia pun menyuruh iparnya itu untuk keluar dan membukakan pintu pagar itu, dan berpesan supaya dia itu tidak menampakkan kegrogiannya ya. Pokoknya intinya dia itu harus bisa sesantai mungkin saat membuka pagar itu dan saat bertemu dengan suaminya itu. Dan kesempatan kedua pun datang. Ya, singkat cerita, kesempatan kedua pun datang, yang mana saat itu iparnya yang nomor 1 yang ada di luar kota itu sedang mempunyai satu acara, yang mana tentunya seluruh anggota keluarga itu sebisa mungkin diharapkan untuk datang. Tetapi dikarenakan dia ini masih harus bekerja dan pulangnya juga malam, sehingga dia pun tidak bisa ikut. Tetapi kabar yang menggembirakan itu pun datang dari istrinya ini, yang mengatakan atau mengabarkan bahwasanya istri abangnya itu ya, yang kemarin itu sempat di kamarnya itu menurut istrinya tidak bisa ikut, dan hari itu iparnya itu memutuskan untuk menginap di rumahnya. Tentu saja pesan atau kabar yang diberikan oleh istrinya itu adalah satu kabar yang
sangat-sangat menggembirakan bagi dirinya, sehingga dia pun dengan tidak sabar segera setelah pekerjaan selesai, dia pun segera pulang. Sehingga malam itu adalah malam yang sangat membahagiakan bagi dirinya dan tentunya bagi iparnya itu, dikarenakan ternyata memang iparnya ini sangat-sangat ibaratnya itu iparnya ini setelah semuanya itu terjadi di malam itu, iparnya ini dengan berterus terang mengatakan bahwasanya selama ini jarang sekali mendapatkan kebahagiaan seperti yang didapatkannya malam itu bersamanya. Sehingga penjelasan daripada iparnya itu membuatnya semakin senang, karena tentunya kesempatan-kesempatan yang lain akan kembali datang. Jadi seperti itu. Dan singkat cerita, memang kesempatan itu pun datang kembali, yang mana kesempatan itu seakan-akan diberikan oleh suami iparnya itu. Karena suatu hari suami daripada iparnya itu meneleponnya yang mengatakan kalau dia akan pergi keluar kota untuk beberapa hari dan dia ini dimintai tolong untuk merawat mobilnya. Dan karena tahu bahwasanya suami daripada iparnya ini tidak ada di rumah ya, karena sudah mengabarkan bahwasanya dia sedang pergi keluar kota. Sepulang kantor dia pun tidak langsung menuju rumahnya sendiri, tetapi dia mampir dulu ke rumahnya iparnya itu. Dan kedatangannya itu pun disambut dengan senang oleh iparnya itu, meskipun juga ada rasa kaget karena dia tidak memberitahu dulu akan kedatangannya itu pada iparnya itu. Dan tentu saja kesempatan itu pun digunakan sebaik-baiknya oleh keduanya. Akan tetapi pada saat mereka ini sedang istirahat sambil ngobrol-ngobrol, di situ dia menjadi tahu bahwasanya iparnya ini ternyata mempunyai satu fantasi ya, satu keinginan, yang mana dia mengatakan bahwa sepertinya terkadang dia itu mempunyai satu keinginan untuk melakukannya itu dengan lebih dari satu orang. Singkat cerita, dia pun waktu di kantor itu sempat berpikir, sempat ingat dengan apa yang disampaikan oleh iparnya itu. Sehingga dia pun menghubungi teman-temannya dan mereka
memutuskan untuk bertemu waktu jam istirahat kerja di satu tempat, dan akhirnya dia ini dengan teman-temannya itu memutuskan untuk menjalankan rencana mereka, yang mana ini adalah untuk mewujudkan keinginan daripada iparnya itu. Dan setelah rencana mereka ini tersusun dengan sangat rapi, mereka pun kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan menjelang pulang, mereka ini semua naik ke dalam mobil menuju ke rumah iparnya itu. Dan semua rencana itu pun dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah tersusun, sehingga ternyata memang iparnya ini pun pada awalnya memang kaget dan bingung, tetapi pada akhirnya dia pun menyukainya. Jadi itu garis besar yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Dan untuk cerita selengkapnya itu teman-teman bisa ikuti dari awal sampai akhir supaya ceritanya ini nyambung ya. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-temanku semua yang sudah selalu hadir untuk memberikan dukungan terhadap channel yang saya miliki ini. Dan untuk yang baru menemukan channel ini, saya mohon bantuannya untuk memberikan dukungannya juga terhadap channel yang saya miliki ini, sehingga channel ini akan semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk menghidupkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan pada saat saya ini upload video yang terbaru. Dan tidak bosan juga saya sampaikan, karena masih saja ada yang berkomentar melarang saya untuk bersuara di dalam konten-konten saya ini. Saya mohon maaf, karena ini adalah konten kehidupan ya. Jadi harus ada kehidupan di dalam konten yang saya buat. Dan kalau teman-teman tidak suka dengan suara saya ini kan mudah juga, caranya hanya mengecilkan volume saja ya. Itu kan sangat mudah teman-teman. Jadi janganlah teman-teman itu melarang-larang para kreator ini di dalam membuat kontennya ya. Kami para kreator ini sudah berpikir keras untuk membuat konten-konten ini. Jadi biarkan kami beraktivitas. Dan kalau teman-teman tidak suka dengan suara yang kami keluarkan, itu sangat mudah sekali. Tinggal dimatikan saja volumenya itu di perangkat yang teman-teman miliki ya. Jadi jangan membatasi kreativitas kami sebagai kreator di YouTube ini, karena konten-konten yang ada di YouTube ini harus hidup ya, harus hidup. Tidak cukup dengan musik, dikarenakan kita ini konten-kontennya adalah bukan jenis musik. Jadi itu yang harus teman-teman pahami ya. Jadi mohon maaf, ini sekali lagi saya sampaikan, karena ini adalah kreativitas kami sebagai kreator
yang membuat konten-konten cerita pendek romantis. Akhirnya saya akhiri perjumpaan kita di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain kesempatan.